Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Apa kabar anak-anakku SMA N1 Kendal, khususnya kelas 10? Nah, Pak Eko berharap kalian semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan yang tetap semangat melaksanakan pembelajaran, meskipun ternyata di semester 2 ini kita tetap melaksanakan pembelajaran secara daring. Padahal kita berharap di semester 2 ini kita bisa melaksanakan pembelajaran secara luring atau masuk ke sekolah. Nah, tapi kenyataannya apa? Virus corona penyebarannya semakin meluas, semakin banyak yang terpapar. Makanya pemerintah melalui Kementerian Pendidikan menginstruksikan bahwa sekolah pada semester 2 ini tetap dilaksanakan secara daring atau belajar sendiri, belajar mandiri dari rumah. Nah, meskipun demikian, Pak Eko berharap ini bukan menjadi penghalang, bukan menjadikan sesuatu yang menyebabkan kalian, kita semuanya, untuk malas belajar. Nah, Pak Eko berharap semangat kalian masih tetap sama, masih tetap berapi-api, masih tetap membara, seperti ketika kalian pertama kali masuk ke SMA Kendal. Nah, seperti itu. Marilah sebelum pembelajaran ini kita mulai dulu dengan membaca berdoa. Semoga pembelajaran yang akan kita laksanakan ini mendapatkan ridho dari Tuhan, kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Berdoa dipersilahkan. Oke, selesai. Nah, di semester 2 ini masih di mata pelajaran yang sama, Pak Eko masih mengampu materi apa? Materi PKWU ya. Nah, oke, seperti yang sudah kita sepakati di semester 1 bahwa PKWU di kelas 10 itu materi yang akan diajarkan adalah materi prodistik. Nah, sebelum kita masuk ke materi, pada pertemuan pertama ini Pak Eko ingin menjelaskan sedikit tentang perubahan kurikulum di prodistik. Nah, prodistik sendiri dari pihak pengelola pusat, dari ITS, merespon adanya pembelajaran secara daring ini dengan merubah sistem kurikulumnya. Nah, seperti apa perubahannya? Mari kita simak penjelasan Pak Eko sebagai berikut. Nah, oke, ini dia kurikulum prodistik versi terbaru, versi 2020, atau bisa dikatakan ini versi revisi Corona. Nah, kita berfokus pada materi atau berfokus pada beban belajar yang harus diselesaikan, yang harus dicapai, yang harus dilaksanakan oleh siswa. Nah, ini Pak Eko mau tunjukkan langsung ke ini beban belajarnya. Ini kurikulum yang 2015. Jadi di kurikulum 15 dan kurikulum yang 2020 ini perbedaan mendasarnya adalah bahwa di kurikulum 2015 ini prodistik itu diselesaikan dalam waktu 5 semester. 5 semester itu kalau kita bicara kelas itu dia akan selesai di kelas 3 semester 1. Nah, pada kurikulum yang terbaru ini, kurikulumnya dibuat dia diselesaikan sampai dengan semester 4. Nah, semester 4 artinya apa? Dia akan selesai pada kelas 2 semester 2, semester genap. Nah, ini semester 4. Nah, kalau yang tadi itu lebih kurikulum yang lalu itu merujuk ke jumlah SKS, sistem kredit semesternya, tapi yang kurikulum 2020 ini lebih merujuk ke total jam belajarnya, yaitu menjadi 300 jam. Tapi meskipun begitu, kalau kita kalkulasi 300 jam itu bebannya tetap sama dengan 25 SKS. Nah, kita perhatikan lagi yang lebih spesifik di sini. Yang lebih spesifik kita bahas yang semester 2 ya. Nah, di semester 2 ini materinya adalah internet, Microsoft PowerPoint, dan basic desain grafis. Nah, kita lihat kalau di kurikulum pembaruan seperti apa. Di kurikulum pembaruan dia akan lebih spesifik. Nah, ini Pak Eko contohkan yang bidang perkantoran ya.
Meskipun nanti di semester 2 itu bidang perkantoran sama desain grafis juga masih masih sama sih. Nah, di semester 2 ini kita akan ini beban belajarnya. Ada aplikasi pengolah presentasi. Kalau di semester lalu aplikasi pengolah presentasi itu juga akan diajarkan di semester 2, cuma dia bahasanya lebih spesifik ke Microsoft PowerPoint. Nah, apa bedanya kalau di kurikulum pembaruan aplikasi pengolah presentasi? Kenapa nggak PowerPoint? Nah, diharapkan ketika kita ngomongnya umum seperti ini, sekolahan diperbolehkan menggunakan aplikasi lain selain menggunakan PowerPoint. Nah, PowerPoint itu apa? PowerPoint mungkin anak-anak juga sudah banyak yang tahu aplikasi untuk Bapak Ibu guru ketika presentasi itu. Nah, pada prakteknya aplikasi presentasi itu bukan hanya PowerPoint. Nah, makanya di kurikulum yang baru ini pihak Prodistik menuliskannya aplikasi pengolah presentasi. Dimaksudkan apa? Nah, ketika kita pembelajaran daring ini, mengingat banyak peserta Prodistik itu yang tidak mempunyai perangkat komputer atau laptop, dia bisa belajar menggunakan aplikasi lain. Nah, contohnya di Android. Nah, di Android itu banyak aplikasi untuk membuat presentasi selain aplikasi Microsoft PowerPoint itu. Nah, jadi seperti itu. Berikutnya ada basic desain grafis di semester 2 kita lihat. Nah, masih sama, basic desain grafis. Ini 2 jam, nih masih sama. Kemudian ada Adobe Illustrator. Ini yang untuk desain grafisnya. Untuk perkantoran sama ya. Oke, maaf. Adobe Illustrator. Ini kalau yang desain grafis dia ke Adobe Photoshop. Nah, apa sih perbedaannya Adobe Illustrator sama Adobe Photoshop? Adobe Illustrator, kalau Adobe Illustrator itu lebih ke kita mendesain sesuatu yang berbasis vektor, berbasis garis. Kalau yang Photoshop ini lebih ke edit-edit foto. Misalnya kalian punya foto, bikin kalian edit biar tampilannya lebih cerah, kita menghilangkan jerawat di wajah, ini lebih ke Photoshop. Tapi kalau yang Adobe Illustrator itu dia lebih ke aplikasi berubah garis ayo vektor. Nah, nanti lebih spesifik seperti apa kita akan pelajari. Nah, itu yang mungkin membedakan secara signifikan antara materi yang ada di kurikulum 2015 dan kurikulum 2020 ini. Nah, untuk materinya seperti apa, sistem pembelajarannya seperti apa, terus terang sebenarnya Pak Eko juga agak sedikit bingung untuk bagaimana mengajarkan kalian tentang basic desain grafis, aplikasi pengolah presentasi, dan Adobe Illustrator itu ketika pembelajaran seperti ini. Nah, tapi Pak Eko berharap bisa memberikan materi secara maksimal, yaitu lewat video tutorial. Nah, mungkin Pak Eko akan buat video tutorial terkait dasar-dasarnya ini, atau mungkin Pak Eko juga akan ambil video dari YouTube yang sekiranya itu relevan sama dengan materi yang akan kita pelajari. Nanti Pak Eko akan share ke kalian. Nah, Pak Eko berharap karena dalam kesempatan ini, khususnya pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Ngawi termasuk dalam daerah yang ada pembatasan kegiatan masyarakat PPKM. Nah, sampai tanggal 25 nanti. Nah, Pak Eko berharap setelah tanggal 25 nanti kita tetap bisa masuk seperti biasa dengan menerapkan protokol sesuai jadwal agar apa? Agar pembelajaran kita lebih maksimal seperti semester sebelumnya. Nah, itu terkait dengan kurikulum yang ada perubahan ini. Terus perubahan mendasarnya juga di sini sudah terlihat ketika di semester 2 itu materinya sudah menjurus ke bidang masing-masing. Sudah agak menjurus ke bidang masing-masing. Nah, makanya apa? Makanya ini justru menjadi sesuatu yang luar biasa. Diharapkan dengan perubahan ini anak-anak
jauh lebih memahami materi itu lebih mendalam sebenarnya dari pihak ITS. Nah, jadi harapan kita dengan kurikulum yang baru ini, pembelajaran prodistik khususnya di SMA N1 Kendal menjadi lebih apa ya, lebih maksimal. Nah, nanti hasil akhirnya apa? Hasil akhirnya kalian mempunyai keterampilan, mempunyai skill dalam bidang TIK. Nah, sebenarnya di materi ini, di PowerPoint ini, dia menjelaskan seperti apa TIK itu di masa depan, kebutuhannya seperti apa. Tapi Pak Eko nanti akan share kurikulum ini untuk bisa kalian pelajari sendiri. Pak Eko tidak akan menjelaskan panjang lebar, takutnya nanti videonya terlalu panjang dan kalian justru malah jenuh melihat videonya. Oke, mungkin untuk penjelasan kurikulum atau materi yang akan kita pelajari di semester 2 ini cukup sekian. Apabila ada yang ada yang kurang memahami dari penjelasan ini, kalian bisa langsung WA pribadi ke Pak Eko atau bisa tanya langsung ke sekolah atau dengan cara-cara yang lain, misalnya kalian ke WhatsApp atau kita bisa agendakan untuk Google Meet. Kita bisa agendakan Meet. Oke, seperti itu terkait dengan materi atau kurikulum prodistik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.